Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman jadi tersangka pencabulan anak. Petugas kepolisian langsung menahan tersangka di rutan Barreskrim Polri, Jakarta Selatan. Ya, setelah proses penyidikan di Polres NTT, tersangka pencabulan AKBP Fajar Widya Dharma Lukman diserahkan ke Barreskrim Polri dalam konferensi pers di Mabes Polri Kamis sore kemarin. Tersangka ini dihadirkan juga sudah mengenakan baju tahanan berwarna oranye dan penutup mulut. Dalam keterangan persnya, hasil penyelidikan polisi di sebuah hotel di Kupang, NTT, polisi menemukan barang bukti berupa pakaian anak bercorak love pink dan sejumlah video porno. Dan tidak hanya itu, pemirsa, hasil tes urin tersangka ini juga positif mengkonsumsi narkoba jenis amfetamin dan metavitamin. Nah, kategori pelanggaran yang dilakukan tersangka ini termasuk dalam kategori yang sangat berat. Nah, tersangka ini akan dijerat pasal berlapis tentang kekerasan seksual dan penyalahgunaan wewenang serta jabatan dengan masa kurungan maksimal 15 tahun dengan denda 1 miliar rupiah serta pemberhentian. Yang kami sampaikan pertama adalah pada proses kode etik profesi Polri. Divpropam Polri telah melakukan langkah-langkah dan hasil daripada laporan kegiatan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh terduga pelanggar atas nama AKBP FWLS Jabatan Pamenian Mapolri, ex Kapolres Ngada Polda NTT, di mana ada hasilnya yaitu wujud perbuatan, dugaan pelanggaran KIPP yang dilakukan oleh FWLS Jabatan Pamenian Mapolri, ex Kapolres Ngada Polda NTT dengan wujud perbuatan melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinaan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba, serta merekam, menyimpan, memposting, dan menyebarluaskan video pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Terkait dengan peristiwa yang terjadi di Polda NTT, yaitu adanya satu peristiwa kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani di Polda NTT. Adapun rangkaian yang bisa kami sampaikan, yang pertama, adanya informasi yang kami terima dari Divisi Hubinter pada tanggal 22 Januari 2025 yang diteruskan ke Polda NTT dan dilakukan penyelidikan dugaan kasus asusila seksual tersebut. Kemudian selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2025 Polda NTT melakukan rangkaian penyelidikan ke Hotel Kristal Kupang dengan menggali informasi dari beberapa staf Hotel Kristal serta pengecekan terhadap data hotel yang tertanggal 11 Juni 2024. Adapun beberapa alat bukti yang kami dapat dari saksi-saksi ada 9 orang, kemudian petunjuk dari CCTV dan dari dokumen registrasi di resepsionis. Kemudian barang bukti berupa satu baju dress anak bermotif love pink dan alat bukti surat berupa visum serta CD atau compact disc yang berisikan video seksual sebanyak 8 video. Ya, pemirsa, langsung kita bahas dengan sejumlah narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya perkenalkan di studio ada Mas Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas Bambang. Baik, dan tersambung juga lewat Zoom ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabarreskrim Polri periode 2009-2011. Selamat pagi, Pak Ito. Selamat pagi, Pak Ito. Selamat pagi Mbak Mala, selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi Mas Bambang. Pagi Pak Ito. Baik, saya langsung ke Mas Bambang, respon Anda melihat oknum polisi yang satu ini, Mas? Ya, sangat memprihatinkan sekali ya. Kasus pelecehan seksual apalagi terhadap anak-anak ini kan extraordinary crime gitu loh. Sangat serius sekali gitu loh. Trauma korban itu akan sepanjang umur ya.
Makanya apalagi ini dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki jabatan calon pemimpin Polri gitu loh, lulusan Akpol, dan makanya sangat memprihatinkan sekali, dan ini tentu menampar wajah institusi, lagi-lagi menampar wajah institusi dan menampar wajah bangsa dan negara kita, karena informasi terkait terbukanya kasus ini kan dari kepolisian Australia seperti itu. Artinya benar-benar memprihatinkan gitu. Tapi bagaimana bisa, Mas, seorang oknum pejabat kepolisian ini bisa melakukan tindak kejahatan dalam waktu lama dan tidak terdeteksi? Ya, ini kan terkait dengan kasus penyimpangan perilaku seksual ya. Kalau saya melihat dalam teorinya terkait dengan penyimpangan perilaku seksual itu tidak terjadi secara instan. Mesti ada latar belakang gitu loh, yang melatar belakangi mengapa penyimpangan perilaku seksual itu terjadi. Dan tentu saja karena ini adalah perilaku seksual, tentu sangat tertutup gitu, sangat tertutup ya, makanya semuanya terbuka dengan secara alamiah ya ketika dia mengupload. Artinya memang personel ini memiliki kesehatan, ada ketergangguan kesehatan mental gitu loh, sakit dalam tanda kutip kan, seperti itu. Makanya dia menjual videonya gitu, sudah melakukan kekerasan seksual pada anak-anak, terus kemudian menjualnya. Ini kan double, makanya jerat pasal yang harus ditetapkan pada personil tersebut harus berlapis. Oke, saya ke Pak Ito. Pak Ito, kalau sudah ditetapkan tersangka gini, sudah pasti nanti hasil sidang etik PTDH? Ya, kalau menurut saya sudah pasti ya Mbak ya. Karena ini kan peristiwa ini merupakan pembelajaran sangat berharga ya bagi Polri dalam rangka pembenahan di bidang sumber daya manusia, dan tentunya kalau melihat kasus yang dilakukan, pelanggaran kode etiknya ini adalah sudah sangat berat ya. Apalagi mencakup juga lingkup bukan hanya nasional tapi juga internasional ya. Saya sangat yakin bahwa terhadap yang bersangkutan akan dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat ya. Ya Pak Ito, apakah sebagai mantan Kabar Eskrim Anda setuju jika dikatakan bahwa kasus ini terjadi karena lemahnya pengawasan internal di tubuh Polri, Pak? Nah, ini kan dengan peristiwa ini, saat ini Polri telah melakukan pengkajian ya secara komprehensif dengan melibatkan Biro Psikologi, kemudian Pusdokes untuk spesialisasi kejiwaan, kemudian mengkaji kecenderungan kejiwaan seperti ini mengapa tidak terdeteksi ya saat rangkaian tes pendidikan pembentukan. Kan di Polri saat ini sudah diberlakukan juga sistem meritokrasi ya, asesmen dan sosiometri. Nah, ini apakah memang sudah dipenuhi atau tidak, sehingga tidak ada kecenderungan atau kecurigaan bahwa pembinaan personal saat ini adalah didasarkan kepada kolusi ataupun nepotisme. Saya kira ini satu hal yang mungkin kita tidak bisa melihat daripada satu sistem saja tanpa dilakukan evaluasi kejiwaan terhadap yang bersangkutan ya. Kenapa bisa lolos? Itu yang sekarang menjadi pekerjaan rumah bagi SDM Polri ya Mbak ya. Dan saya mendengar bahwa di Mabes Polri masalah ini betul-betul dilakukan pengkajian secara mendalam dengan melibatkan seluruh fungsi terkait. Demikian. Oke. Tapi seharusnya memang secara berkala nggak sih Pak untuk asesmen, tes-tes psikologis begitu? Apakah hanya pada saat di awal saja, pada saat penerimaan polisi begitu di akademi, setelahnya mungkin ya tidak terlalu wajib begitu? Atau bagaimana sebetulnya? Begini Mbak, kalau di Indonesia ya, saya pernah mengikuti juga beberapa pendidikan di negara maju di dunia. Itu setiap 2 tahun dilakukan semacam penyelenggaranya, refreshing. Tapi kan semua kembali kepada anggaran yang tersedia. Kemudian juga personil yang tersedia saat ini di kepolisian dihadapkan kepada populasi penduduk ya. Kalau kita mengatakan police rate ya, atau polis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekarang yang saya dengar bahwa dari Pak SDM akan segera melakukan dalam waktu dekat ini asesmen, kemudian juga pembekalan kepada setiap Kasatwil ya, yang mencakup masalah kompetensi di bidang teknis kepolisian, kemudian juga mereka harus wajib mengetahui, dan ini kembali kepada masalah ketersediaan sumber anggaran ya Mbak yang saat ini. Karena bagaimanapun juga untuk mendapatkan seorang berkualitas matang dalam bertindak, berperilaku, dan memiliki moral yang baik, untuk jangka waktu yang pendek itu mungkin sangat rawan ya untuk bisa menghasilkan keluaran yang terbaik.
Tapi kan kita tahu bahwa police rate di negara kita ini sangat jauh dari memenuhi persyaratan ya. Karena bagaimanapun juga jumlah populasi yang sangat besar di negara kita ini itu tidak mungkin terpenuhi dengan jumlah polisi yang ada saat ini. Demikian, Pak. Baik, Pak Ito. Nanti kita akan lanjutkan ya bagaimana tanggapan Pak Bambang terkait dengan anggaran untuk asesmen ini terbatas hingga tidak dilakukan. Sesaat lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Paling banyak ada indikasi pelanggaran minyak kita ini? Sementara data yang masuk belum sempat kami periksa, kami akan lihat dan kami akan kemudian tindak lanjuti bersama dengan Satgas Pangan, demikian. Bang Dasko, tadi yang kurang itu dari produsen apa Bang Dasko? Tadi merek Rizky, produsennya saya apa tadi? BKP. Berarti kurang dari 800. Satu kurang dari 800, harganya 16.000 dan kadaluarsanya tidak ada. Barcode-nya juga menurut teman-teman nggak bisa dicek. Demikian. Pengulang yang tadi dibawa tentang CPNS. Baik. 2 hari yang lalu DPR sudah memberikan masukan kepada pemerintah berdasarkan hasil rapat Komisi 6 dan Kementerian Pan-RB, Komisi 2 dengan Kementerian Pan-RB beberapa waktu yang lalu dan BKN. Kami meminta pemerintah melakukan simulasi untuk mempercepat pendataan, merapikan pendataan dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan P3K agar bisa dilakukan lebih cepat dan semua di tahun 2025. Alhamdulillah. Dan kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan P3K. Demikian. Bang Dasko, soal pertemuan Pak Prabowo dengan Gus Sri Mulyani itu benar nggak sih Gus Sri Mulyani bakal menarik tamu atau kawan? Kemarin yang saya tahu pertemuan itu adalah pertemuan berbuka puasa sambil membahas keadaan ekonomi terkini dan saya sudah juga cek kepada pemerintah belum ada rencana reshuffle dan kalau kepada Bu Sri Mulyani juga saya belum sempat, tapi kalau melihat pertemuan buka puasa kemarin yang seperti teman-teman lihat di media, keduanya penuh keakraban, saya pikir isu yang dibuat di luaran itu adalah isu yang tidak berdasar dan membuat semangat berpuasa menjadi kendor. Demikian. Beredar soal Polri, apakah pimpinan DPR sudah menerima apa? Sampai dengan saat ini saya tegaskan bahwa DPR belum pernah menerima surpres tentang rancangan undang-undang atau revisi rancangan undang-undang Polri. Demikian. Tapi sikap DPR terhadap rancangan undang-undang itu gimana, Bang? Sikapnya akan ada rancangan undang-undang itu sebelum reses ini. Gimana? Kalau revisi UU TNI ada kemungkinan akan disahkan sebelum reses ini nggak, Bang? Jadi kalau revisi undang-undang TNI itu kan dibahas di Komisi 1. Kita belum cek dinamikanya seperti apa karena yang tahu itu adalah Komisi 1, bisa cepat, bisa lambat, tergantung dinamika daripada pembahasan. Demikian. Tapi sikap DPR terhadap revisi itu gimana? Sikap DPR sendiri, posisinya? Ya kan itu kan inisiatif dari DPR justru. Nah sehingga ya dengan adanya inisiatif untuk melakukan revisi, ya tentunya revisi harus berjalan dengan lancar dengan poin-poin yang tentunya kita sudah sama-sama tahu, poin-poin yang hanya untuk supaya tugas pokok dari TNI berjalan dengan lancar. Demikian. Sidak selanjutnya kembali menegaskan ini akan dilakukan kapan, Bang? Dan gimana? Sidak jangan diumumin. Namanya sidak kan nggak bisa diumumin. Nanti kalau sidak diumumin, itu nanti yang kurang, yang ini bisa hilang dari pasaran. Sidak mudik nanti sebentar. Ya, kita akan lakukan sidak-sidak ya menjelang Lebaran lah. Ya, nanti. Tadi yang disinyalir tidak ada kadaluarsa dan berkurang nilainya itu ditarik dari pasaran atau tidak? Harus ditarik dari pasaran menurut Mbak Oneng ini karena itu merugikan masyarakat tentunya. Kalau dia sudah kadaluarsa tentunya
merugikan kesehatan, berbahaya, dan kemudian dari segi bandingkan dengan yang 1.000 milik. Kapan akan segera ditarik? Ya, saya minta supaya segera ditarik, nanti Komisi 6 akan menindaklanjuti. Oke. Selamat berpuasa. Terima kasih. Soal Kapolres Ngada itu kan juga mencabuli anak di bawah umur, dari pimpinan meminta Komisi 3 untuk memanggil Kapolri nggak atau Mabes? Nah, saya pikir langkah yang dilakukan oleh Polri sudah tepat, bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak semestinya, dan tentunya hukuman berat yang apabila benar-benar terbukti harus dilakukan, disertai dengan, saya pikir harus selain pidana juga harus dipecat dari Polri. Demikian. Ya, sama satu lagi, kemarin kan itu Pak Ahok diperiksa ya sebagai saksi di kasus Pertamina. Nah, dia tuh bilang kalau selama dia menjadi komisaris itu dia hanya menerima laporan-laporan baiknya aja di Pertamina itu. Nah, dari DPR sendiri dia gimana, Bang? Ya, saya pikir sebagai komisaris itu kan kemudian menerima laporan-laporan, kemudian hasil audit yang sudah dilakukan. Nah, tentunya keadaan kondisi yang ada seperti sekarang ini, tentunya kita harus kemudian cek lagi bagaimana pada waktu proses pemeriksaannya, bagaimana proses auditnya. Ya pemirsa, itu adalah kondisi terkini di Pasar Induk Kramat Jati, di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko melakukan sidak tadi terkait dengan minyak kita. Namun selain mengenai minyak kita, Sufmi Dasko juga menjawab isu-isu terkini termasuk tentang kepolisian yang saat ini tengah berkasus. Nah, kita akan lanjutkan dialog nanti usai jeda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tetap bersama kami pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita akan lanjutkan dialog terkait dengan skandal yang terjadi di institusi kepolisian, mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar. Nah ini Pak, tadi kata Pak Ito, asesmen tersebut sulit dilakukan karena keterbatasan anggaran. Tanggapannya gimana? Ya, saya rasa kita tidak harus menyederhanakan itu terkait dengan anggaran ya. Kalau melihat selama ini anggaran kepolisian itu sangat besar sekali. Tahun ini aja sudah 125 triliun, meskipun kemudian ada efisiensi dipotong lagi, tapi itu sudah masih sangat-sangat besar sekali gitu loh. Artinya lebih pada sistem meritokrasi yang tidak berjalan dengan baik gitu loh. Seseorang yang personil yang akan mendapatkan sebuah jabatan itu kan harus ada asesmen yang ketat gitu loh. Jangan tidak hanya sekedar melihat rekam jejak pendidikan, tapi juga melihat aspek-aspek yang lain. Tentu itu harus menggunakan karena ini adalah penegak hukum, tentu harus menggunakan informasi intelijen terkait dengan perilaku, kemudian integritas, moralitas yang ini tidak pernah terdeteksi gitu loh. Kalau kita melihat berkaca pada 2 tahun yang lalu misalnya, ini kan juga terkait dengan meritokrasi, seorang Irjen Teddy Minasa kemudian diangkat menjadi Kapolda Jawa Timur, 4 hari kemudian ternyata terkena kasus narkoba. Artinya kan memang asesmen ini tidak berjalan, terus kemudian meritokrasi itu tidak berjalan dengan baik, hanya sekedar prosedur formal seperti itu, dan ini yang menjadi problem di kepolisian. Semuanya nyaris hanya sekedar prosedural, formalitas seperti itu, tidak menyentuh substansi masalah gitu loh. Terkait dengan seseorang yang diangkat mendapatkan jabatan-jabatan tertentu, sudah menjadi perbincangan rahasia umum bahwa ini harus ada setoran, kemudian karena kedekatan seperti itu yang lebih menonjol gitu. Dan saya relasi ya, kedekatan, nepotisme seperti itu. Dan apa yang ada di masyarakat ini tentu tidak serta-merta itu berdasarkan opini saja, tetapi masyarakat juga melihat realitas yang ada. Mereka memiliki keluarga, yang polisi memiliki saudara, tetangga atau kawan-kawan yang semuanya saling menginformasikan, termasuk terkait dengan yang kemarin viral Ben Sukatani gitu loh, masuk polisi harus bayar seperti itu. Jadi sejak awal rekrutmen ini memang harus ada seleksi yang ketat, termasuk dengan rekam jejak atau perilaku seksual misalnya seperti itu. Karena ya terkait dengan penyimpangan perilaku seksual ini beberapa minggu kemarin kan juga ada
pemberhentian PTDH bagi personil mantan Wadir Krimsus Sumatera Utara yang memiliki perilaku menyimpang kan, seperti itu. Artinya memang harus ada deteksi dini ya terkait dengan perilaku-perilaku menyimpang di personil kepolisian ini, seperti itu. Karena nanti ujungnya bakal ada korban. Oke, Pak Ito, tanggapannya Pak Ito dari pernyataan Mas Bambang? Ya, yang pertama mungkin saya setuju ya. Kalau memang masih ada penyimpangan-penyimpangan terutama dalam pembinaan personil yang mungkin tidak sesuai dengan meritokrasi maupun asesmen ya, yang itu akan menjadi perhatian. Dan memang kalau keterbatasan anggaran, menurut saya, pengalaman saya di kepolisian, itu sebagian besar digunakan untuk anggaran belanja pegawai ya, atau gaji dan lain sebagainya. Apalagi sekarang ada untuk efisiensi. Kalau di negara maju, Mbak, selama ini tuh ada namanya latihan penyegaran yang kalau tidak salah saya alami di Inggris itu setiap 2 tahun sekali. Nah ini yang memang kalau kita mau melakukan suatu latihan penyegaran, kembali kepada masalah anggaran. Dari data yang saya peroleh ya dari Mabes Polri, bahwa asesmen yang dilakukan untuk para Kapolsek, hasilnya itu 67% masih perlu penguatan kompetensi ya teknis kepolisian. 30% kategorinya cukup dan hanya 3% yang kategorinya baik. Sehingga ini satu parameter bahwa memang untuk di Polri saat ini perlu menjadi prioritas untuk pembinaan personil. Jadi apa yang disampaikan Pak Bambang itu sebetulnya bagus ya untuk bagi Polri tentunya masukan, karena kan masukan dari pihak eksternal itu akan lebih objektif daripada masukan dari pihak internal. Sehingga apa yang disampaikan untuk bagaimana kita melakukan pembenahan berdasarkan masukan-masukan dari pihak eksternal ini harus menjadi satu masukan yang berharga bagi Polri untuk bisa memperbaiki, membenahi sistem pembinaan personil sehingga kasus di Ngada maupun kasus-kasus yang lain itu tidak sampai terjadi lagi. Dan yang paling akhir adalah Mbak, bahwa bagaimanapun juga sistem pemberian sanksi yang berat bagi anggota itu akan bisa menjadi efek deteren bagi anggota lain agar tidak melakukan hal yang sama. Demikian pendapat saya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ito atas informasinya dan juga waktunya bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih juga Mas Bambang atas waktunya hadir di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita harapkan ya ada strategi untuk bisa membuat para penegak hukum ini berintegritas ya. Jangan sampai hanya permasalahan anggaran, tidak ada jalan begitu, terbentur dengan anggaran begitu. Kita harapkan ya. Baik, terima kasih. Sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Dan dialog kita tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Saya Putri Windasari. Dan saya Andi Kumala, sampai jumpa.